Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Ketemu lagi dengan saya Mr. Pengko. Dan sebelum kita lanjut pada topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan 7 kesalahan yang sering dibuat oleh pembelajar ketika mempelajari bahasa asing ya. Dan sebagaimana informasi sebelumnya di postingan saya di part 1, yaitu guys, pada sesi kali ini saya akan mencoba mencari teman-teman yang sangat memiliki minat dan ingin mau belajar berbahasa asing, terutama dalam hal ini bahasa Inggris ya teman-teman. Dan itu semua akan saya berikan secara gratis dan cuma-cuma. Oke, caranya mudah dan gampang sekali teman-teman. Cukup like video saya, berikan komentar pada kolom, dan jangan lupa untuk share atau bagi video ini kepada teman-teman yang lain agar video ini berguna dan channel ini tetap terus berkembang. Selain itu, bagi teman-teman yang sudah melakukannya, jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @mrpengko, dan di sana akan saya umumkan 5 teman-teman yang terpilih yang akan mengikuti free online English course ini. Dan sebelum kita lanjut pada topik atau pembahasan kita pada hari ini, kita recap dulu part 1 atau postingan saya sebelumnya. Belum masalah internal mereka, yaitu mereka malu alias tidak percaya diri. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan agar terus update dengan perkembangan terbaru dari video saya, jangan lupa untuk di subscribe dan aktifkan bel notifikasi. Terima kasih, enjoy. Ya, untuk selanjutnya yaitu poin kedua, ini masih terkait dengan faktor internal dari teman-teman sendiri, dari dalam diri teman-teman sendiri, yaitu kurangnya passion, kurangnya totalitas. Nah, jadi ada quotes yang paling sering kita dengar, yaitu do it with passion or not at all. Ya, jadi teman-teman kalau ngelakuin sesuatu itu ya dengan sungguh-sungguh, bersemangat, penuh dengan gairah, kemudian tidak setengah-setengah, dan mesti totalitas dalam melakukan suatu hal. Karena ya gimana pun hasilnya, jika teman-teman setengah-setengah, hasilnya pun akan setengah-setengah. Beda lah cerita kalau teman-teman melakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi dengan senang hati, ya betapa susah pun hal itu pasti akan teman-teman mampu untuk lewati. Contohnya dalam belajar bahasa asing. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke main poinnya, yaitu pembahasan untuk poin ketiga kali ini, yaitu salah method alias caranya salah. Ada pertanyaan yang saya ingin ajukan ketika kita bicara method. Apa yang ada di bayangan teman-teman ketika mendengar kata method atau cara? Apakah timbul grammar atau timbul bagaimana bisa berbahasa Inggris, berbicara dengan santai dan luas tanpa ada hambatan sedikit pun? Itu dia teman-teman tadi kunci utamanya. Jadi ketika kalian mulai belajar bahasa asing, tujuan utama teman-teman belajar bahasa asing adalah bisa mempraktekkannya, bisa menyampaikan informasi dalam bahasa asing tersebut, ya kan? Jadi kuncinya adalah teman-teman di sini jangan terlalu banyak stuck atau menghabiskan waktu lama belajar pada tata bahasa atau grammar. Nah, contohnya kalian bisa lihat pada video berikut ini. Well, to be perfectly honest, in my humble opinion, of course, without offending anyone who thinks differently from my point of view, but also looking into this matter into a different perspective, and without being condemning one's views and trying to make it objectified,
and by also considering each and everyone's valid opinions and all the possibilities upon such situations, I believe that I completely forgot what I was going to say. Nah, jadi fokus awal teman-teman, target awal adalah untuk belajar sebanyak-banyaknya atau lebih banyak fokus kepada daily expressions ataupun ungkapan-ungkapan sehari-hari yang biasa digunakan, baik itu dalam berinteraksi, baik itu bagaimana bertegur sapa, kemudian memperkenalkan diri, dan hal-hal lain sebagainya yang istilahnya tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Dan ketika hal itu sudah terbentuk dalam diri teman-teman, sudah terprogram, apakah akan muncul kebingungan teman-teman ketika ingin berbicara, muncul tenses, verb 1, verb 2, grammar atau dan hal lain sebagainya dan kawan-kawan lainnya terlintas dalam pikiran teman-teman? Tidak, tentu saja, karena yang ada hanya pengungkapan secara terus-menerus, expression yang teman-teman latih, sehingga akan selain meningkatkan kepercayaan diri teman-teman juga menambah fluensi atau kelancaran teman-teman dalam berbicara. Makin lancar, makin terdengar seperti pro, ya enggak? Jadi kuncinya satu tadi, jangan lupa fokus kepada daily expressions atau ungkapan-ungkapan lainnya yang kira-kira menurut teman-teman itu sangat menarik perhatian dan mudah diingat dan sering teman-teman ucapkan, atau mungkin ada kalimat-kalimat favorit teman-teman yang bisa coba teman-teman cari dan kalian coba gali terus hal itu. Dan ceritanya bakal berbeda ketika teman-teman tadi di awal belajar itu sudah terprogram atau terbentuk hanya ada grammar dan grammar. Contohnya nih, ketika kalian ingin berbicara ya, I don't didn't A few moments later. Dan saya yakin 100% teman-teman pasti pernah ngalamin ketika ingin mengungkapkan sesuatu dan ketika ingin berbicara itu nyangkut di tenggorokan. Lu bingung mau mengeluarkannya seperti apa? Iya gak? Iya kan? Nah, dari penjabaran saya sebelumnya, saya yakin teman-teman pasti sudah tahu what to do and what not to do, do's or don'ts. Jadi teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari ketika teman-teman baru mulai mempelajari bahasa asing. But, satu hal yang perlu diingat, bukan berarti kita harus tidak atau sama sekali anti terhadap grammar. Nah, kuncinya di sini adalah yang perlu digarisbawahi adalah faktor internal teman-teman, yaitu yang paling awal yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kepercayaan diri teman-teman yang harus kita bentuk dahulu di sini agar kedepannya bagaimanapun susahnya belajar bahasa asing ini akan menjadi terasa lebih mudah dan lebih dapat dinikmati tanpa adanya beban sedikit pun. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya masih bicara tentang metode, cara, karena di sini akan banyak kita bahas terkait dengan cara, karena ini akan mengantarkan teman-teman untuk sebagai media bagaimana teman-teman mampu mempelajari bahasa asing ini dengan mudah dan menghindari hal-hal yang tidak perlu. Terkait dengan metode atau cara, pembahasan lainnya akan saya bahas adalah tentang tidak adanya target yang ditentukan oleh teman-teman. Jadi ya lepas gitu aja. Ya, tentukan targetmu sekarang. Artinya teman-teman harus mengeset
suatu target yang akan atau yang ingin teman-teman capai. Mungkin bisa jadi beberapa kalimat ungkapan-ungkapan, atau mungkin teman-teman ingin memperkaya vocabulary atau kosakata. Tentukan, walaupun sekecil apapun, tentukan targetnya. Mau itu sehari hanya satu kata, ataupun dalam satu minggu ada 10 ungkapan, tetap tentukan target. Ya, kenapa begitu penting? Ya, teman-teman coba pikir, bayangin aja. Ketika teman-teman misalkan mau pergi kemana, mau jalan kemana, ya, tapi tidak ada target mau kemana, mau ketemu siapa, jam berapa, ya, hanya muter-muter aja, nggak ada jelas arah tentunya kemana, bisa dipastikan teman-teman akan hanya berputar di situ saja dan tidak akan pernah menyelesaikan apa yang harus menjadi target dari teman-teman sendiri. Bahkan sampai mau pulang aja nggak tahu jalan pulang. Ya, konyol banget kan? Oke, kita lanjutkan ke faktor berikutnya yang menjadi kendala teman-teman dalam mempelajari bahasa asing. Mau tahu apa? Yaitu materinya. Ya, materi dalam hal ini kalau kita analogikan itu seperti makanan yang akan kita makan. Nah, kalau bicara tentang makanan nih, ini pasti teman-teman yang doyan makan yang pasti paling ahlinya. Nah, coba pikirin teman-teman jika nemu makanan favorit kalian dan nemu makanan yang tidak terlalu kalian suka. Kira-kira mana yang habis duluan atau mana yang kalian lebih nikmati? Nah, sama halnya ketika teman-teman belajar bahasa asing, pasti kalian akan nemu materi yang menjadi favorit kalian atau materi yang tidak terlalu kalian suka. Dalam hal ini materi bisa banyak. Dalam hal topik, mungkin teman-teman ada yang lebih suka bicara sport, atau teman-teman lebih suka bicara tentang film atau hobi lainnya. Ya, coba aja teman-teman bayangin kalau teman-teman sukanya art atau seni, musik, gambar, ngelukis, tapi diajakin ngomong masalah politik dalam negeri, luar negeri, kebijakan-kebijakan lainnya. A few moments later. Nah, itu baru pemilihan topik teman-teman sukai ataupun topik yang teman-teman tidak terlalu suka. Nanti belum lagi bagaimana cara pengemasannya, dan itu akan kita diskusikan di pembahasan selanjutnya. Ya, kita bisa ambil satu contoh sini. Misalkan topiknya terkait dengan musik. Saya yakin teman-teman hafal beberapa lagu bahasa Inggris, beberapa lirik bahkan dari awal hingga akhir hafal kata demi kata. Bayangin aja jika itu adalah sebuah ungkapan atau percakapan sehari-hari yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman ya ngomong atau mengungkapkan hal yang teman-teman inginkan selancar ketika teman-teman nyanyi.